Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan supaya Bapak Ibu bisa terus mengikuti apa yang kita sedang kerjakan di gereja kita di tempat ini. Yang pertama, kami berharap Bapak Ibu diberkati lewat ibadah online setiap hari Minggu, termasuk ibadah raya dan juga ibadah anak sekolah minggu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak beribadah, ikuti dengan baik dan saya percaya lewat ibadah online ini iman kita bisa bertumbuh. Dan yang kedua, setiap Jumat juga kita ada ibadah doa lewat Zoom. Karena itu kami berharap Bapak Ibu boleh download ya aplikasi Zoom di handphone saudara. Lewat peristiwa ini sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa tetap beribadah dimanapun. Lewat ibadah doa, saya percaya banyak berkat Tuhan. Kita bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama, mendengar firman Tuhan, sharing. Bahkan ketika Anda di jalan pun Anda bisa mengikutinya. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua jemaat, ayo bersama-sama. Kami rindu memberkati saudara walaupun Anda terbatas harus di rumah. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin supaya bisa hadir di rumah Bapak Ibu lewat ibadah doa juga. Yang ketiga juga ada ibadah-ibadah komsel yang juga diadakan lewat online juga. Bapak Ibu boleh ya mengajak baik anak sekolah minggu, remaja, wilayah supaya kita juga terus terhubung satu sama lain. Dan yang keempat Bapak Ibu, setiap persembahan yang sudah kita kumpulkan, baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah disediakan bagi kita. Karena kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan juga membutuhkan setiap berkat-berkat yang kita miliki. Dan saya percaya kita memberi dengan sukacita dan kita terus diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa Bapak Ibu supaya di tengah-tengah virus pandemi corona ini ya kita tetap diberi kemenangan, kekuatan dan kesehatan sampai nanti kita bisa berkumpul bersama-sama. Dan kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk mendownload aplikasi, kurang mengerti tentang bagaimana untuk mengikuti ibadah online, Bapak Ibu dapat menghubungi kami. Kami akan dengan senang hati bisa membantu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah-ibadah online dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian walaupun lewat online kita akan beribadah. Sama-sama kita akan merayakan hari ini, harinya Tuhan, hari Minggu. Kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan. Di rumah masing-masing tidak akan mengurangi hadirat Tuhan. Itu sebabnya mari persembahkan hati hidup kita. Kita bawa kepada Tuhan. Dia Tuhan Raja Maha Besar. Layak menerima segala kemuliaan. Katakan Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Semua serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Bertepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Dia layak dipuji. Sekali lagi katakan dari awal. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya, sebab namanya luar biasa. Haleluya, perkasa mulia Yesus, nama di atas segala nama. Katakan Yesus namanya, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, ajaib Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya, namamu ajaib Tuhan, namamu luar biasa. Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Hanya bagi Dia, bagi Allah yang mulia, dan bagi Anak Domba, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan tetap selama-lamanya. Haleluya, glory, haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau saja yang layak. Kau yang layak. Haleluya. Katakan bagi Allah. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Katakan haleluya, amin, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Katakan dari awal sekali lagi, bagi Allah segala pujian. Serukan, bagi Allah yang mulia, amin, yang bertata di kerajaan surga, bagi Anak, namanya Yesus Kristus Tuhan kita, Dia layak disembah. Mari datang kepadanya, datang kepada, semua sujud di kakinya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Serukan haleluya,
dia selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu selamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi dia selamanya. Sekali lagi, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi dia selamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi dia selamanya. Sekali lagi, segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi dia selama-lamanya. Haleluya, sembah kami bagimu Tuhan Yesus, anak domba yang berkorban untuk kami. Kemuliaan bagimu, bagimu segala pujian, terpujilah Engkau selamanya. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Hormat bagimu Tuhan, syukur, syukur bagimu dan hanya untukmu. Segala pujian dan hormat sampai selamanya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bangga kepada Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, yang berkorban mati untuk kami. Namanya Yesus Kristus. Bagimulah kemuliaan untuk melah seluruh hidup kami. Pakai kami Tuhan, urapi selalu hidup kami agar menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, ibadah ini dari awal sampai selesainya dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Biar hanya Engkau yang nyata, Engkau yang beracara. Demi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Dan demi nama-Mu kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Kita katakan bersama. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan terus memuji Dia, sebab kasih-Nya sungguh indah bagaikan pelangi. Haleluya, bahkan lebih indah dari pelangi. Amin, amin. Katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang
goncang, namun kau kan setia. Namun kau kan setia menjagaku, menjagaku selamanya. Sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Mari sambut bertepuk buat Tuhan. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, nyata kasih-Mu di hidup kami. Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita nyatakan, sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Segenap hati, segenap hatiku hanyalah untuk. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, darah-Mu tercurah bagi kami. Dan hari ini kami peringati Tuhan, karya-Mu di kayu salib. Lewat perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kami terima. Sungguh nyata kasih-Mu. Belum pernah ada kasih seperti ini. Haleluya. Terpuji Tuhan Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Katakan, kau ku kagumi
takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Pertolongan kami datangnya dari Engkau ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sungguh Allah yang dahsyat. Amin. Kau sungguh Allah yang maha kuasa. Kau pencipta langit dan bumi. Dan Kau Allah yang sangat baik bagi Amin. kami. Untuk itu kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Kau sendiri yang pimpin dan sertai kami selalu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya. Biar Kau sendiri yang jaga dan lindungi kami semua. Kau bentengi kami dengan kuasa-Mu. Amin. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, Kau sendiri berbicara dalam diri Amin. kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah hari pertama dari bulan Juni. Ya, setelah sekian lama kita hidup dalam kehidupan yang tidak normal, ya, karena coronavirus, COVID-19. Sekali lagi PSBB akan diperlonggar, ya, diperlonggar itu belum dicabut ya, dalam arti bahwa kita akan masuk dengan istilah yang populer sekarang, masuk dalam new normal. Apa artinya new normal itu? Artinya bahwa kehidupan kita yang lama dulu sebelum adanya PSBB itu tidak akan bisa kembali lagi. Butuh waktu untuk bisa menikmati kehidupan seperti yang terjadi pada saat sebelum PSBB atau sebelum pandemik virus corona ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita merenungkan semua yang terjadi ini, kita bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Itu sekaligus kita dibentuk untuk supaya kita makin mengenal Dia. Nah, ada suatu hal yang perlu kita renungkan. Tadi saya katakan bahwa dengan nanti diperlonggarnya PSBB di Indonesia ini tidak berarti bahwa kehidupan kita itu kembali normal seperti sebelum terjadinya PSBB ini. Tetapi masuk ke new normal artinya apa? Artinya kita bisa beraktivitas,
seperti biasa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu, ya. Social distancing tetap dilakukan, cuci tangan untuk menjaga kebersihan tetap dilakukan, ya. Jaga jarak omong sejauh 2 meter itu tetap dilakukan. Nah, semua itu tetap berlaku, tetapi kita boleh mulai beraktivitas. Nah, ini pasti akan berdampak kepada gereja. Dengan tidak dicabutnya atau diberlakukannya social distancing, tetap diberlakukannya, itu berarti nanti bergereja mungkin ada pembatasan-pembatasan tertentu. Ya. Ketika khotbah ini disampaikan, saya belum tahu apa sebetulnya nanti yang dirancangkan. Tapi apapun yang diputuskan oleh pemerintah, sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik, sebagai anak Tuhan, kita harus mengikutinya supaya kita bersama-sama bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun gereja mungkin tidak bisa beraktivitas penuh seperti dulu lagi, tetapi iman yang ada di antara kita itu tidak boleh terputus. Artinya apa? Artinya iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu tetap harus ada dalam diri kita semua. Dan ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka itu judul firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini adalah warisan iman yang autentik. Warisan iman yang autentik. Mari saya ajak kita bersama membaca satu ayat saja dari 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini adalah tulisan yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, ya. Salah satu muridnya, ya, nanti akan kita bahas sedikit, karena ini yang mengacu kita untuk pewarisan iman yang otentik itu kepada keluarga kita semua. Ya. Minggu-minggu ini, bulan ini adalah bulan keluarga di GBI. Bulan Juni selalu kita rancangkan sebagai bulan keluarga. Nah, mendasari pembahasan kita tentang keluarga, kita mulai dengan menyampaikan tentang warisan iman bagi keluarga kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai warisan, tentunya ada suatu hal yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Biasa, banyak sekali kita mendengar warisan. Seringkali ketika kita mendengar warisan, maka kita akan teringat, kita selalu berasosiasi dengan harta. Namun sesungguhnya bukan hanya berbicara mengenai warisan fisik. Ya. Warisan fisik itu seperti uang, ya, rumah, perusahaan, tanah, dan sebagainya. Melainkan juga warisan non fisik, ya, yang tidak material, seperti iman. Iman harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Kehidupan spiritual, teladan, karakter, moral yang kita punyai, budi pekerti, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Semua itu harus kita wariskan sehingga kita menjadi keluarga yang kuat. Orang-orang Yahudi mengapa bisa punya tradisi yang begitu kuat? Karena apa yang dimiliki oleh nenek moyang mereka itu diwariskan turun-temurun dengan baik. Sehingga orang-orang Yahudi bisa menjadi orang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
warisan yang bersifat fisik itu bisa habis ya, teriring dengan perjalanan waktu. Tetapi warisan yang sifatnya non fisik seperti warisan iman adalah suatu warisan yang abadi yang dapat kita tinggalkan. Maksudnya kepada anak cucu kita. Warisan iman ini adalah warisan yang autentik. Apa arti kata autentik? Menurut kamus bahasa Indonesia, kamus baru bahasa Indonesia, autentik itu berarti dapat dipercaya, sah, dan asli. Dapat dipercaya, sah, dan asli. Itu artinya autentik. Nah, jadi kalau kita katakan warisan iman ini adalah warisan autentik, berarti bahwa iman yang kita wariskan itu adalah sesuatu yang dapat dipercaya dan harus bisa dilakukan supaya anak cucu kita menerima berkat seperti apa yang dialami oleh kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita berpikir warisan apa yang kita tinggalkan dalam kehidupan kita ini? Apakah kita hanya memikirkan warisan fisik yang akan kita tinggalkan, atau kita mulai memikirkan warisan iman yang akan kita tinggalkan bagi generasi penerus kita kelak? Ini harus kita renungkan. Nah, untuk itu seperti saya katakan di awal tadi, kita akan mengambil contoh dalam kehidupan Timotius. Warisan iman dalam kehidupan Timotius. Nama Timotius itu adalah nama yang sangat familiar bagi kita semua. Timotius banyak membantu Paulus dalam pelayanannya. Maka itu Paulus memberi perhatian sangat khusus kepada murid yang satu ini. Ketika Paulus tinggal di Athena, seorang diri di Athena, yang mengutus Timotius ke Tesalonika untuk menguatkan jemaat di tengah penganiayaan. Paulus juga mengirim Timotius ke jemaat di Korintus untuk memperingatkan mereka akan cara hidup mereka yang salah. Dalam surat kepada jemaat Filipi, Paulus mengatakan bahwa Timotius itu memiliki kesetiaan yang telah teruji dan ia telah menolong Paulus dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Timotius juga dikatakan sebagai seorang yang telah mengenal kitab suci sejak usia masih kecil. Itu kesaksian yang disampaikan Rasul Paulus yang memberi perhatian begitu khusus kepada Timotius ini. Ya, catatan ini sangat menarik karena Rasul Paulus mengatakan sekali lagi Timotius dikatakan sebagai seorang yang telah mengenal kitab suci sejak masih kecil. Ada begitu banyak kualitas dalam kehidupan Timotius sehingga dapat membantu Paulus dalam pelayanannya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari apa yang diwariskan oleh generasi-generasi pendahulu Timotius dalam kehidupannya. Artinya Timotius bisa seperti itu karena ada orang-orang bukan nenek moyang, ibunya, neneknya, pendahulunya dia yang mewariskan iman seperti itu kepada dia. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 yang kita baca tadi, saya baca sekali lagi, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus.
yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Artinya apa? Iman yang ada dalam diri Timotius itu dapatnya dari Louis, neneknya, dan Eunike, ibunya. Dalam kehidupan Timotius, kita melihat bagaimana Tuhan memakai seorang yang masih muda, yang masih sangat muda, untuk menjadi saksi Kristus bagi banyak orang, bahkan melayani di jemaat-jemaat di berbagai kota saat itu. Dari pelayanannya kita melihat bahwa Timotius adalah orang yang memaksimalkan kehidupannya untuk melayani Tuhan. Maka itu Rasul Paulus memberi perhatian khusus, sangat khusus kepada Timotius ini. Nah, dari pengalaman Timotius itu kita bisa belajar beberapa hal. Ini dua hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana kita mewariskan iman. Setelah memahami pentingnya mewariskan iman, hal penting yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita mewariskan iman kita kepada orang di sekeliling kita, kepada anak cucu kita. Ada beberapa hal yang dapat mulai kita lakukan secara khusus dalam lingkup terkecil yang kita punya, yaitu keluarga. Tagline kita dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah imannya begitu kuat dari Yosua dan itu diwariskan turun-temurun. Maka itu bangsa Yahudi, Israel bisa begitu kuat imannya. Nah, dalam lingkup seperti saya katakan tadi, dalam lingkup kehidupan kita yang paling kecil, keluarga, bagaimana cara kita mewariskan iman kita? Yang pertama, kita harus mengajarkan firman Tuhan. Kita harus mengajarkan firman Tuhan. Itu adalah hal yang pertama. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 mengatakan demikian. Apa yang kuperintah kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perhatikan ini. Apa yang kuperintah kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau kalau kita perhatikan di Keongmas, Taman Mini, film IMAX yang pertama, Beautiful Indonesia, itu sana walaupun tidak mengacu kepada Alkitab, tetapi apa yang ditayangkan itu adalah sebetulnya ayat ini. Ya, ada seorang bapak mengajak anaknya ketika tiduran mengajarkan perintah-perintah dari Allah. So, ayat ini yang diacu. Jadi menjadi tugas dari setiap orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Tugas kita sebagai orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Ini adalah satu cara bagi orang tua untuk mewariskan iman mereka kepada anak-anak. Merupakan hal yang sangat penting untuk mengajarkan firman Tuhan kepada generasi penerus sejak dini. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya sangat menganjurkan untuk mengikuti sekolah minggu online. Ya, sebelum kita kebaktian ada kebaktian sekolah minggu. Ya, Kak Neti itu sudah
berpikir sedemikian rupa ya, mengatur sedemikian rupa sehingga acaranya sangat menarik bagi anak. Ya, Kak Neti, Kak Yeye, siapa lagi? Kak Leo ya. Leonard ya, Leo. Semua itu memikirkan dengan sangat baik. Ikutilah acara itu. Ini adalah media untuk mengajar, mendidik anak-anak kita supaya cinta Tuhan dan menanamkan firman Tuhan kepada mereka. Dan jangan lupa, setiap malam ya, ajaklah anak-anak untuk membaca firman Tuhan. Setiap malam. Itu yang kami lakukan dulu ketika anak-anak kami masih kecil. Kami selalu berkumpul. Setiap malam membaca firman Tuhan. Anak-anak berdoa. Ajarkan mulai dini. Kita bisa melihat. Kami sangat bangga melihat anak-anak kami saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang senantiasa diajarkan dan ditanamkan dalam kehidupan seseorang akan menuntun, menerangi, dan menjadi bekal dalam kehidupan. Ini penting untuk kita camkan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman. Firman Tuhan akan mengingatkan dan menuntun kehidupan setiap orang percaya agar dapat terus menjaga kehidupannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini atau masa kini ini sekarang ini anak-anak muda, anak-anak muda itu memiliki masalah yang berbeda-beda dengan masa kami ini sebagai orang tua, semasa kita sebagai orang tua. Masanya sudah beda. Dulu nggak ada gadget. Kalau kita main ya main nekeran tuh, main gundu. Ya. Nah, main apa lagi itu? Cangklong, nggak tahu di sini apa mainnya namanya. Angkle dan sebagainya. Karena sekarang 3-4 tahun sudah pegangannya gadget. Ada baiknya dan juga ada tidak baiknya. Tidak baiknya anak itu jadi pasif. Ya kan? Kita jangan lupa untuk mengajarkan kepada mereka pengertian-pengertian dasar tentang kehidupan ini, termasuk menanamkan firman Tuhan, supaya ketika dewasa kelak mereka mempunyai pegangan. Mereka tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa mencari makan dengan main gadget terus-menerus. Kecuali ilmu yang ada di gadget itu mereka kembangkan. Ilmunya yang dikembangkan untuk bisa hidup, untuk mencari duit. Tapi permainannya itu sendiri jangan harap dari situ bisa mendapat kehidupan. Mungkin ada yang bicara, kan bisa main untuk jadi juara hingga dapat duit. Tapi itu berapa orang? Kita ngomong yang pada umumnya. Maka itu ajarkanlah firman Tuhan kepada anak-anak kita. Nah, maka itu orang tua dan anak harus memecahkan masalah masa kini dengan firman Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana kita memperbaiki iman? Yang kedua, kita harus menjadi teladan kehidupan. Firman Tuhan yang kita ajarkan itu harus diiringi dengan teladan hidup kita sehari-hari. Orang tua harus menjadi teladan iman bagi anak-anak mereka. Hal yang hendak diajarkan kepada anak-anak harus dihidupi terlebih dahulu oleh orang tua, sehingga anak-anak dapat melihat firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan orang tua mereka.
Jangan melarang anak-anak untuk main gadget, tapi kau sendiri 5-6 jam tiap hari katamu tidak lepas dari handphone, bukan untuk sesuatu yang menghasilkan, tapi untuk main game dan sebagainya. Bagaimana kau bisa melarang anakmu untuk jangan kecanduan gadget kalau kau sendiri tidak bisa melepaskan dirimu dari game yang ada di gadget? Kita melihat bahwa Louis dan Eunike adalah orang-orang yang mewariskan iman kepada Timotius sehingga kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang karena neneknya dan karena ibunya. Neneknya namanya Louis, ibunya namanya Eunike. Dalam perjalanan hidup Timotius, imannya semakin dikuatkan oleh teladan dan ajaran sehat yang diberikan Rasul Paulus kepadanya. Warisan iman yang diberikan mereka dalam kehidupan Timotius telah mempersiapkan Timotius untuk mewartakan Injil Kristus kepada banyak orang. Ya, dan semua itu bisa terjadi karena ada orang yang mewariskan, ada orang yang teladan hidup bagi Timotius. Yang pertanyaan berikutnya, mengapa kita perlu mewariskan iman? Mengapa kita perlu mewariskan iman? Percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada anak cucu kita. Dari kehidupan Timotius kita telah memahami betapa pentingnya warisan iman di dalam kehidupan seseorang. Mari kita lihat tujuan dan warisan iman yang telah kita terima. Ya, yang pertama, mengapa kita perlu mewariskan iman? Pertama, kita bisa menjadi saksi hidup. Menjadi saksi hidup. Warisan iman yang telah kita terima adalah bukti nyata dari kehidupan seseorang. Timotius adalah bukti nyata warisan iman dari Paulus. Warisan bukanlah semata-mata hanya kepentingan kita sendiri, melainkan untuk menjadi berkat bagi generasi selanjutnya. Seperti Timotius yang memiliki kehidupan berdampak karena warisan iman yang diterimanya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Warisan iman Yesus kepada kita akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus bagi sekeliling kita. Warisan iman seharusnya tidak hanya berhenti sampai kepada diri kita sendiri, tapi harus kita teruskan kepada generasi penerus kita dan orang-orang di sekeliling kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padanya. Paulus juga mengingatkan Timotius untuk jangan malu bersaksi tentang Tuhan, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Seringkali mudah bagi kita untuk bersaksi ketika kita berada dalam keadaan baik. Namun menjadi tantangan bagi banyak orang untuk tetap setia menjadi saksi Kristus dalam penderitaan. Dalam keadaan inilah iman kita akan memampukan dan menguatkan kita untuk tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, sehingga hidup kita didapati menjadi kehidupan yang berdampak bagi lingkungan kita. Ya, itu yang pertama. Kita bisa menjadi saksi hidup bagi orang di kita. Yang kedua, mengapa kita perlu mewariskan iman? Yang kedua, supaya kita bisa mencapai garis akhir dari apapun yang kita kerjakan.
Ya, baik dalam kehidupan maupun dalam tugas-tugas atau pekerjaan yang diserahkan kepada kita. Yang kedua, bisa mencapai garis akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, tantangan, masalah, pergumulan yang ada dalam kehidupan sehari-hari seringkali membuat orang menyerah, patah arang, mundur, kecewa, bahkan yang celaka lagi adalah meninggalkan Tuhan. Dalam pekerjaan, ketika dia dengan pilihan untuk tetap berpegang pada kebenaran atau kompromi dengan dosa, sangat disesalkan. Ada beberapa orang pada akhirnya memilih kompromi dengan dosa. Masalah atau tuntutan ekonomi juga tidak jarang membuat seorang memilih untuk meninggalkan Tuhan. Ketika dihadapkan dalam pekerjaannya mau naik jabatan atau tidak, kita diminta untuk memilih meninggalkan Tuhan. Akhirnya kita pilih, kita beralih kepercayaan. Artinya meninggalkan Tuhan yang kita sembah itu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan akan dimampukan. Perhatikan, orang yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan akan memiliki iman yang teguh untuk dimampukan setia mengiring Tuhan dan menaati perintahnya sampai akhir hidupnya. Ini yang harus kita tiru, harus kita pertahankan. Inilah dua hal yang menentukan mengapa kita perlu mewariskan iman, yaitu supaya kita bisa menjadi saksi hidup dan kita bisa tetap setia mengiringi Yesus sampai garis akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, warisan iman yang diberikan Paulus kepada Timotius ditujukan melalui teladan yang diberikan Paulus. 2 Timotius 3 ayat 10 dan 11 mengatakan demikian. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku padanya. Nah, perhatikan kata-kata ayat 10 tadi. Tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kata-kata mengikuti dalam ayat ini itu menunjukkan kepada kita bahwa Timotius melihat dan meneladani kehidupan Paulus. Iman Timotius diteguhkan karena ia melihat teladan Paulus. Paulus tidak hanya sekedar berbicara dan mengajak, tetapi juga menghidupi firman Tuhan itu. Timotius mendengarkan ajaran dan nasihat Rasul Paulus, dan ia juga menyaksikan cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, bahkan ketekunan Paulus. Dan oleh karenanya ia mengikuti teladan kehidupan Paulus. Bagaimana dengan Anda? Apakah kita tetap setia dan mau menjadi seperti Yesus? Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadilah pribadi yang berintegritas, yaitu pribadi yang menjadi teladan, bukan hanya ketika ada orang lain yang melihat itu, melainkan pribadi yang senantiasa menjadi teladan, karena kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita menjadi pribadi yang konsisten untuk mengajarkan firman Tuhan
dan menjadi teladan dalam kehidupan kita. Ketika kita senantiasa mempraktekkan, memperkatakan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan secara konsisten hidup seturut dengan firman Tuhan, maka kita sedang mewarisi iman kepada keluarga, generasi penerus, dan orang-orang di sekeliling kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami tahu Kau sangat inginkan kami untuk tetap memiliki iman yang kuat dan mewariskan iman itu kepada anak cucu kami, supaya anak cucu kami, orang sekeliling kami, orang yang dekat dengan kami, semuanya Tuhan bisa menerima berkat yang sama dan menikmati kasih-Mu itu. Kau ingin kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, menjadi saksi-Mu dalam kehidupan ini, sehingga Engkau sendiri yang akan bekerja, dan Kau sendiri yang akan memimpin, Kau sendiri yang akan menuntun kami semua dalam melewati masa-masa yang penuh sengsara ini. Wabah corona virus ini ya Tuhan masih lama akan berakhir, tapi kami percaya untuk kami yang setia kepadamu, Kau akan bentengi kami dengan kuasa-Mu, Kau akan bentengi kami dengan kehendak-Mu. Tapi kami juga tidak akan mencobai Engkau ya Tuhan. Kami akan patuh, akan ikuti seluruh nasihat-nasihat dari orang-orang yang kompeten dalam kesehatan. Dalam hal ini orang-orang yang telah dipercaya oleh pemerintah untuk menangani coronavirus ini ya Tuhan. Biar kami jauh dari segala sakit penyakit. Coronavirus sangat menyerang. Terima kasih. Ya, Kau sendiri yang pimpin kami semua. Jika kami akan masuk dalam perjamuan kudus, biar Kau sendiri yang sertai kami, kuasa kami dan kuasa Roh-Mu itu, roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah-Mu, akan membentengi kami, menguasai kami, menghidupi kami. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan kami Yesus kami. Amin. Roti dan anggur akan dibagikan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
menciptakan roti di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima Kita kasih. yakinin kita duduk semeja dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita yakinin Tuhan Yesus hadir dalam keluarga-keluarga kita semua. Amin. Untuk itu dengarkan firman Tuhan yang mengatakan, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu diserahkan yang mengambil roti. Sudah yang mengucapkan syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini adalah roti sebagai lambang dari tubuh Kristus yang telah dikorbankan di kayu salib. Terima kasih. Yang menderita, yang berkorban untuk menebus segala dosa kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat gelas di hadapan Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 20 mengatakan, demikian juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita Terima sembah Tuhan. kasih Tuhan. Mari kita sembah Terima Tuhan. kasih buat kasih-Mu yang Oh, sempurna. haleluya. Kasih yang sempurna Kau nyatakan dengan Haleluya. berkorban di kayu salib mati untuk kami. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Kau sungguh baik. Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu di hidup kami. Kau yang setia, Kau Tuhan mulia. Terpujilah selamanya kasih-Mu sempurna, kasih yang sejati Kau nyatakan Tuhan. Sungguh ajaib, ajaib kasih-Mu. Yesus Tuhan, syukur, Syukur Tuhan. syukur, Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan. Kau sungguh Allah yang baik. amin, Kau sungguh Allah yang maha kuasa. haleluya, Kau pencipta langit dan bumi haleluya, serta seluruh isinya. Kau sungguh Allah yang dahsyat. amin, Ketika kami percaya kepadamu, Kau akan beracara dalam hidup kami. Kami meyakini. amin, Itu kami serahkan semua dalam tangan-Mu. yes, Biar Kau sendiri memberkati anak-anak-Mu yang selalu setia dan percaya akan kuasa-Mu. Kau sendiri yang pimpin dan anugerahi dengan segala kuasa-Mu amin, kepada anak-anak-Mu yang setia selalu tahu. Terima kasih untuk segala kebaikan. Haleluya. haleluya, haleluya, bagi anak domba, haleluya, haleluya,
suku bangsa, semua makhluk dan bulan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Amin. Mari kita baca ayat hafalan kita yang diambil dari Yosua 24 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan kita sebagai tanda bahwa kita komit akan apa yang telah Tuhan ajarkan pada bimbing melalui komunitas kita GBI Victoria Park ini. Aku percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan dan mengubah hidupku. Aku berjanji menjadi pelaku firman yang setia, sehingga hidupku diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan, gereja, dan bangsa. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami tahu Kau sangat mengasihi kami semua. Anak-anak-Mu yang telah menyampaikan persembahan persepuluhannya melalui tahun yang telah tersedia ya Tuhan. Kami telah menyampaikan persembahan akan kami kumpulkan atau ditransfer ke akun yang telah disediakan. Kami percaya Kau sendiri yang akan memimpin dan Kau berikan berkat-Mu yang melimpah. Bapa, biar Kau sendiri yang jaga dan lindungi anak-anak-Mu. Turunkan segala berkat-Mu. Buka tingkap-tingkap langit-Mu ya Tuhan. Virus corona boleh bikin buat ekonomi jadi stuck, jadi tidak berjalan. Tapi kami percaya anak-anak-Mu tetap akan menerima saluran berkat dan mereka akan jadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling. Amin. Untuk itu kami serahkan semua anak-anak-Mu dalam tangan. Yes. Dan Kau sendiri yang jaga dan lindungi kami semua. Kau sendiri yang bentengi kami dengan kuasa-Mu, sehingga anak-anak-Mu sebagai GBI Victoria Park jauh dari segala malapetaka, melainkan hanya kasih-Mu saja yang akan hidup. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami akhiri seluruh rangkaian acara kebaktian ini ya Tuhan. Untuk kami serahkan semua dalam tangan-Mu yang sendiri pimpin kami. Terima kasih, bukalah hati-Mu dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Turunlah atasmu semua berkat dan anugerah yang melimpah yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus akan selalu memimpin kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus menyebut kita. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati katakan Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Haleluya, ibadah kita Bapak sekalian sudah selesai. Tuhan memberkati kita. Ketemu lagi minggu depan dalam anugerah dan berkat Tuhan. Haleluya. Amin.